yaitu sebuah hadis yang agung yang berisikan tentang keutamaan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan tawakal, bahwa tawakal itu harus diikuti dengan fi'lul asbab, menjalani sebab. Orang kita bilangnya ikhtiar. Jadi kalau kita kembali kepada definisi ulama, bahwa tawakal itu adalah al-i'timad 'ala Allah, adanya rasa ketergantungan kepada Allah, fi jalbi naf'in aw daf'il madar, dalam menggapai manfaat atau menolak mudarat, ma'ati khadil asbab al-ma'dzun biha syar'an, disertai dengan menjalani sebab. Ini yang disebut dengan ikhtiar. Namun ikhtiarnya itu harus berupa ikhtiar yang diizinkan oleh syariat, yang dibenarkan oleh agama. Nggak boleh orang itu tawakal tapi jalannya nyolong misalnya, tawakal tapi jalannya nipu misalnya. Kayak seperti itu bukan disebut sebagai tawakal. Nah, tawakal merupakan ibadah yang tinggi, puncak dari at-tauhid yang ada dalam dada seseorang. Oleh karena itu jazanya, balasannya itu besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemarin kita mengambil hadisnya Ibnu Abbas, Bapak hadirin dimuliakan Allah. Itu di mana Nabi SAW mengabarkan akan ada dari umat ini, maksudnya umat ijabah, umat Nabi SAW itu ada dua. Disebut dengan umat Nabi itu umat dakwah dan umat ijabah. Artinya siapa aja yang hidup setelah diutusnya Nabi SAW, baik dia yang menyambut dakwah Nabi atau yang belum menerima Islam sebagai agamanya, dia disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad. Cuman yang menjawab dakwah Nabi disebut dengan umat ijabah, mereka adalah muslimun. Adapun yang belum disebut dengan umat dakwah. Nah, ini maksud di sini adalah umat ijabah, orang yang sudah mengaku muslim. Itu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Cuman jumlahnya hanya berapa? Hanya 70.000. 70.000 ya. Dalam sebuah hadis disebutkan ma'akul li alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 membawa 70.000 lagi. 4.900.000 kurang 1. Iya Pak. Kenapa kurang 1? Karena Nabi SAW menyebutkan dua macam yang dia sebut tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini. Yang pertama bisim, dengan nama. Yang kedua biwasaf, dengan sifat. Yang dengan nama cuman disebut satu orang. Siapa dia? Ukasyah bin Mihsan. Nah, ketika Nabi menyampaikan bahwa akan masuk ke dalam surga 70.000 dari umatku ini tanpa hisab, tanpa azab, ketika itu berdiri Ukasyah bin Mihsan dan dia bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum." Mintakan kepada Allah biar dia menjadikan aku termasuk dari mereka. Lalu Nabi bilang, "Anta minhum." Jadi 4.900.000 ini udah dikurangin 1. Dan itu pun sedikit. Namun hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini tentu disebabkan karena memang persyaratannya enggak mudah. Nabi menyebut di samping nama dia sebut juga sifat. Nah, ini sifat nih yang kita perlu untuk ketahui. Artinya ada peluang bagi setiap kita untuk bisa meraih keutamaan tersebut. Yang pertama kata Nabi, humul ladzina la yastarqun, mereka orang yang tidak minta ruqyah. Ruqyah boleh. Ya, Nabi meruqyah dirinya kalau sakit. Ruqyah itu adalah apa? Pengobatan nabawi, ya, dengan membacakan ayat Quran atau doa nabawiyah pada bagian yang sakit. Ya.
Dan doa itu silahul mukmin, senjata orang yang beriman. Kadang kita ini nggak percaya sama doa, Pak. Kita lebih percaya sama obat-obatan dokter. Bahkan doa itu menjadi opsi terakhir kita dalam berusaha. Ini muskilah yang seperti ini. Ya, problem iman. Padahal doa dia merupakan sebab, karena sebab itu dua macam. Sebab itu dua, bukan satu. Sebab yang pertama sebab kauniyah, yang kedua sebab syar'iyah. Ada yang ketiga namanya sebab kauniyah syar'iyah. Sebab kauniyah itu yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Terbukti, ada bukti empirisnya. Sebab syar'iyah itu hanya berlandaskan iman. Bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, bisa juga tidak terbukti. Tapi hanya bisa diyakini dengan iman. Tapi belakangan banyak yang bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Seperti misalnya Zam-Zam. Kata Nabi SAW, dia adalah syifa. Ya. Ma'u Zam-Zam syifa'un likulli da'. Ya. Atau lima syuribalah, kata Nabi, sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya. Ta'amu tu'min wa syifa'u suqmin, kata Nabi. Makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Nah, ini kan hanya berdasarkan dalil. Ini disebut dengan sebab syariah. Ada juga yang syar'i, qadari atau kauni juga. Itu ada dalilnya dan juga bisa dibuktikan. Seperti misalnya al-asal, seperti misalnya madu. Nah, doa ini merupakan sebab. Jadi ruqyah, kembali kepada persoalan ruqyah, ya, ini merupakan sebab kesembuhan. Jadi kalau misalnya antum sakit, yang pertama kali antum bisa lakukan sebelum berobat, yaitu dengan meruqyah diri sendiri. Sakit kepala nih kan, biasanya pagi-pagi suka sakit kepala ya. Ya, bini minta duit belanja, anak-anak minta duit jajan, ya. Sakit kepala tuh naik ke atas tuh, uratnya kencang sini. Bismillahirrahmanirrahim, adhibil ba's, ishfi anta syafi, gitu kan. La shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ya. Itu dihafal, Pak. Ya, karena dia penyembuh. Ya. Atau misalnya luka, ya, ludahin tangan, tuh, tempel ke tanah. Bismillahi turbatu ardina biriqi ba'dina yashfi saqimana bi'idni rabbina, tempelin. Yakin enggak sembuh? Itu tergantung apa yang ada dalam dada, Pak. Ya. Tiba-tiba sakit ulu hati gitu kan, seharian naik motor. Ya. Ruqyah diri sendiri. Jadi meruqyah itu boleh ya, Pak. Cuman harus dengan doa-doa yang ma'thurah, yang ada tuntunannya dari Nabi, atau dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Adapun jampi-jampi, ya, ini hati-hati, Pak. Ya, saya sendiri ingat di waktu kecil itu, walaupun saya nggak tahu maksudnya apa, tapi orang-orang tua kami saya asal dari Matraman ya, Pegangsaan. Itu ibu saya suka kalau kejedot, dia bacain sesuatu itu. Saya takutnya itu jampi-jampi itu. Ya, dia bilang, tunggalang-alang, kodok pinggir kali, buntung nggak kepalang, baik sama sekali. Gitu. Apa maksudnya coba? Hah? Apa ya jampi? Apa ya dia berupa ya hanya memberikan sugesti? Wallahu a'lam. Ya. Memberikan sugesti untuk kita nggak gampang nangis. Ya, saya perlu tahu apa maknanya itu kalimat-kalimat tersebut. Ya, nah, meruqyah diri sendiri boleh, meruqyah orang lain boleh, minta ruqyah boleh. Ya, minta ruqyah boleh. Termasuk minta ruqyah, minta sama orang saleh. Ya, misalnya yang umum di masyarakat kita, apa misalnya?
minta air. Ya, minta air. Ya, boleh nggak minta air? Boleh. Asal doa yang dibacakan betul doa, bukan permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bacakan Al-Fatihah, ya, atau dia bacakan qulhu, dia bacakan qul a'udzu birabbin nas, muawwidzatain. Ya. Boleh. Itu termasuk dari tolabur ruqyah. Cuma minta ruqyah, minta orang lain ngeruqyah kita, itu menjadikan Anda nggak dapat kesempatan ini. Berarti keluar Anda dari 4.900.000 orang yang punya kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, kedua adalah kata Nabi SAW, wala yaktawun, tidak minta dikai. Yang kemarin sudah disebutkan bahwa ini diantara bentuk ya pengobatan tempo dulu dengan dilepuhkan besi panas, ya, pada tempat yang sakit. Ya. Dan itu boleh dalam Islam. Cuma Nabi nggak suka melakukan itu. Kenapa? Karena ada unsur ta'dzib. Seperti orang itu diazab, kemudian menyisakan luka, ya, menyisakan bekas pada badan. Kemudian yang ketiga, jadi ini dua hal. Yang pertama, antum melihat la yastarqun wa la yaktawun, enggak minta kepada orang lain. Intinya dia enggak ngerepotin orang dengan permintaan, Pak. Bisa enggak kita enggak ngerepotin orang dengan permintaan itu? Ya. Ini puncak dari tawakal, sampai-sampai Nabi mengambil baiat dari 7 sahabatnya, ya, diambil darinya baiat untuk tidak menyekutukan Allah, dan wa asarra kalimah, Nabi membisikkan sebuah kalimat kepada mereka, termasuk baiat. Apa itu? Wa alla tas'alan nasa syai'an, dan jangan kamu minta kepada orang-orang apapun. Hingga dikisahkan 7 orang itu kalau cemetinya jatuh, cemeti tunggangannya jatuh, dia nggak nyuruh pembantunya, nggak nyuruh budaknya ngambilin, dia turun sendiri dari tunggangannya, diambil. Karena dia berpegang dengan baiatnya kepada Rasulullah SAW. Jadi sampai seperti itu makna dari tawakal. Karena namanya minta, ya, pada al-makhluk, ya, pada manusia. Ya. Di sini ada 3 mafasid, 3 keburukan. Yang pertama, ya, terdapat di dalamnya zulmun nafs, dia menzalimi diri sendiri. Di mana dia rendahkan dirinya bukan di hadapan yang pantas untuk dia merendahkan diri kepadanya, bukan merendahkan di hadapan Allah, tapi kepada sesama. Karena dengan meminta, dia merendah di hadapan orang yang diminta, begitu enggak? Nah, padahal seorang hamba hanya dituntut untuk merendah hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan zulmun nafs, menzalimi diri sendiri. Ya. Yang kedua, ya, terdapat dalamnya zulmul ghair, menzalimi orang lain. Minimal ente minta sama dia, ente ngerepotin dia, Pak. Repot gak orang yang diminta itu? Repot lah. Minimal repot ngasih alasan. Pak, minjem duit, ini nggak mau ngasih, tapi minimal dia repot ngasih alasan, nyari alasan. Ya, lagi nggak ada duit. Ya, kemarin bilang nggak ada duit, masa sekarang nggak ada duit lagi? Cari alasan yang lain. Direpotkan, orang yang diminta direpotkan. Dzulmul ghair, menzalimi orang lain. Yang ketiga, fi nau' minasyirk, ada unsur kesyirikan. Walaupun tidak jatuh kepada kesyirikan yang hakiki, tapi ada bau-bau kesyirikan. Bila dia minta bukan kepada yang berhak untuk diminta. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, tentang, ya, mafasid, kerusakan yang disebabkan karena minta kepada orang lain. Maka dari itu, gak minta sama siapapun kecuali kepada Allah, itu tauhid. Itu tauhid. Itu tawakal yang tinggi.
Nah, sekarang yang ketiga, wala yatatayyarun. Nah, ini kalau tatayyur ini syirik. Jadi kalau istirqa, iktiwa, minta di ruqyah, minta di kai, hukumnya apa? Boleh. Ya, cuma ente nggak dapat kesempatan. Menjadi termasuk dari 4.900.000 itu. Boleh. Tapi adapun yang ketiga, apa yang ketiga? Tatayyur, ini nggak boleh sama sekali. Apa itu tatayyur? Orang kita bilang khurafat, orang kita bilang takhayul. Ya. Tatayyur itu dari kata tayrun, burung. Karena orang Arab dulu sebelum berangkat bekerja, mereka suka zajrut tayr, menghalau burung. Jadi lihat kalau burungnya terbang ke kanan dia optimis, lanjut rencananya. Kalau lihat burungnya terbang ke kiri dia pesimis. Dia urungkan niatnya. Itu disebut dengan tatayyur. Kemudian berkembang, ya, menjadi mengaitkan apa yang dilihat, yang diketahui dan didengar dengan nasib. Ya, dia buka pintu mau berangkat nih, tiba-tiba dia lihat ada kucing disambar sama motor. Kemudian dia bilang, gue sial hari ini, kayaknya gue gak usah berangkat. Nah, jadi dia berangkat. Dia kaitkan apa yang dia lihat dengan nasib. Itu tatayyur. Ya. Atau yang didengar. Misalnya, dia dengar kabar buruk. Ya, sebuah kabar buruk. Kemudian dia kaitkan, kayaknya saya gak usah berangkat lah, hati jadi gak enak. Ya. Kayaknya hari ini hari sial, dia bilang. Itu yang didengar atau yang diketahui. Ya, dia lihat, oh kayaknya nih bulan ini nggak cocok, nih bulan sial buat ngawinin anak, dia bilang. Entarlah nunggu hari baik. Jadi ada hari baik, ada hari nggak baik. Ini termasuk tatayyur dan ini syirik asghar. Hukumnya syirik asghar, syirik kecil. Ya, hukumnya adalah syirik kecil. Namun bisa beranjak jadi besar. Kenapa disebut syirik kecil? Syirik kecil apa definisinya? Pengertian yang dijelaskan oleh para ulama, syirik kecil itu adalah menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Ente sial nggak ada kaitannya sama ente ngelihat kucing disamber. Ketika ente buka pintu gerbang nggak ada kaitannya. Ya. Bisa sebelum terjadi, bisa udah terjadi terus dia kait-kaitin tuh. Wah, ini gara-gara mungkin ini gara-gara tadi pagi nih kita udah lihat kucing kesamber, akhirnya kita jadi begini siang ini. Dia kait-kaitin. Jatuh kepada syirik asghar. Ya, karena diantara pengertian syirik asghar menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Nah, kalau kita lihat menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab ini banyak lagi, melebar kemana-mana. Ya. Termasuk misalnya tangan gatal mau dapat rezeki, ya, bulu mata jatuh ada yang naksir, ya, apalagi gigi tanggal ada yang meninggal, ya, kupu-kupu datang bakal ada tamu, ya, banyak kalau kita mau hitung satu persatu dari apa yang dipahami dan diyakini oleh mungkin sebagian orang nggak begitu meyakininya, cuman diucapkan. Oh, kita nggak meyakini, Ustaz. Kalau diucapkan jatuh kepada syirik lafzi, syirik ucapan, termasuk syirik asghar. Jadi ada dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau persoalan tatayyur ini syirik asghar dan bisa menjadi akbar, bisa jadi besar kalau dia meyakini bahwa kecelakaan itu terjadi tanpa andil Allah sama sekali. Melainkan disebabkan karena gara-gara gue lihat kucing disamber, ya. Gara-gara ini tanggal sial, ya. Tapi kalau diyakini itu hanya sebab, syirik asghar. Tapi kalau diyakini itu apa yang dia ketahui itulah yang berperan dalam mendatangkan kesialan, bukan Allah, jatuhnya pada syirik akbar. Beda ya, beda kasus. Bisa jadi syirik asghar, bisa jadi syirik akbar. Dan syirik akbar orang yang mukhrijun minal millah, keluar dari Islam. Dan kalau dia mati, mata kafiran, mati sebagai orang kafir, khalidun mukhalladun finnar, kekal di neraka jahanam waliyadzubillah. Hanya gara-gara
keyakinan yang kebanyakan kita nggak menganggapnya itu sebagai suatu perkara yang besar. Jadi hati-hati. Kemudian yang keempat, yang keempat ini menghimpun 3 yang pertama. Yang keempat kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Menggantungkan hati, ya, dalam upayanya dia mencapai manfaat atau menolak mudarat, hatinya hanya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelengkapan dari pembahasan kita yang kemarin. Kemudian di bab yang sebelumnya, bab takwa, ini ada 2 hadis yang belum kita baca. Kita akan baca dulu. Yaitu hadis yang ke-71 sesuai dengan urutan nomor yang ada dalam kitab yang kami pegang. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, qala an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma inni, ya Allah, sungguhnya aku as'alukal huda, meminta kepada engkau al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, yaitu iffah, wal-ghina, yaitu kecukupan. Hubungan hadis ini dengan bab-babnya adalah bab takwa. Itu bahwa di antara doa Nabi SAW minta kepada Allah ketakwaan. Lebih jauh kalau kita lihat, Allah suruh Nabi untuk takwa. Gitu enggak? Dalam Al-Quran kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Kalau kata orang liberal, Nabi disuruh bertakwa, berarti sebelum dia disuruh Nabi belum bertakwa. Nah, bukan gitu. Dalam bahasa Arab itu maksudnya aidawim. Maksudnya kontinulah. Kontinulah kamu dalam ketakwaan. Artinya jangan putus dalam ketakwaan. Ya, jadi kalau ada orang ingin masuk kepada akidah kita melalui ayat ini, tuh lihat Nabi disuruh bertakwa. Namanya perintah, ya, itu mengandung makna tolab, permintaan atas terjadinya suatu pekerjaan. Berarti sebelum diperintah, pekerjaan itu belum terwujud. Artinya sebelum ada perintah takwa, Nabi belum bertakwa. Berarti Nabi sebelum dapat perintah takwa, Nabi sebelumnya sesat. Dibilang begitu, maka kita bisa jawab bahwa perintah yang dimaksud di sini artinya aidawim. Artinya apa? Continue, lanjutkan, teruskan. Ya, ya ayyuhan nabi ittaqillah, artinya teruskanlah ketakwaanmu kepada Allah. Nabi disuruh untuk bertakwa. Nabi juga minta kepada Allah Azza wa Jalla ketakwaan. Ya. Kita disuruh untuk meniti jalan yang lurus. Kita juga minta kepada Allah, ya, jalan yang lurus. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ketakwaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semua orang diberi kemudahan. Ya. Allah punya hamba-hamba yang Dia pilih. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah taala telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran atas segenap alam. Enak ya? Dipilih sama Allah, enak ya. Ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu. Allah pilih dia. Nah, ketakwaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan at-taqwa seperti yang pernah disampaikan, apa pengertiannya? Bahwa takwa itu mengandung pengertian, ya, seperti yang dikatakan oleh Talq bin Habib,
Kata Ibnul Qayyim, sebaik definisi takwa yang dikatakan oleh Talq bin Habib. Anta amala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawab Allah. Mengerjakan ketaatan kepada Allah dalam pancaran ilmu dari Allah, mengharap ganjaran dari Allah. Wa anta truka maksiat Allah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin minallah, dalam bimbingan agama dari Allah. Takhafa iqab Allah, kamu takut akan hukuman dari Allah. Ya. Jadi Nabi SAW di sini minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ya Allah, inni as'alukal huda wat tuqa. Aku mohon kepadamu petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan, ya, wal afaf. Apa afaf? Yaitu iffah, hasanah, ya, perlindungan, ya, perlindungan dari syahwat yang haram, yang terkait dengan perut dan kemaluan, ya, iffah, ya. Wal ghina, dan rasa kecukupan. Artinya dikasih berapa, mendapat rezeki seperti apa, ya, cukup, ya, dia merasa cukup. Karena musibah terbesar, ya, khususnya bagi kita di zaman sekarang ini adalah tidak pernah merasa cukup. Tamma', itu selalu tamak, ya, memanjakan mata, memanjakan syahwat, perut, kemaluan, ya, kepada yang diharamkan atau kepada yang boleh secara berlebihan, sehingga jatuh kepada al-israf, ya, at-tabdzir, sifat menghambur-hamburkan harta benda. Dan itu terhitung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya, qala an Abi Tarif Adi bin Hatim at-Ta'i radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang dia bersumpah, dan sumpah nggak boleh kecuali dengan nama Allah. Jadi nggak boleh bapak-bapak yang sering terdengar di kita, ya, orang ngomong demi Allah, demi Rasulullah. Yang pertama aja pak, yang kedua nggak boleh. Ini masih sering terdengar tuh, ya, rajin sholat 5 waktu, ya, rajin umrah, pergi haji, ya, rajin ikut pengajian, tapi giliran ngomong demi Allah, demi Rasulullah, Ustaz, katanya. Kaget ada. Ya. Tak boleh kita bersumpah, hatta sekalipun, ya, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena al-halif, sumpah itu adalah, ya, ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzam. Memberi penekanan kepada sesuatu dengan menyebut yang diagungkan. Ya. Nah, kita hanya diminta untuk mengagungkan Allah dalam sumpah. Nggak boleh kita mengagungkan selain Allah dalam sumpah. Hatta sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sumpah nggak boleh seorang bersumpah, saya bersumpah demi Rasulullah, jatuh kepada kesyirikan. Hukumnya syirik asghar, tapi bisa jatuh kepada syirik akbar. Gimana syirik asgharnya? Kalau selain Allah yang dia sebut, itu dia masih yakini di bawah Allah atau, ya, di bawah Allah Azza wa Jalla. Keagungannya di bawah Allah Azza wa Jalla. Jadi jatuh kepada syirik lafzi, syirik dalam ucapan. Tapi kalau dia yakini setara dengan Allah atau lebih agung daripada Allah, jatuh kepada syirik akbar hanya gara-gara sumpah. Ya. Batal Islamnya kalau dibilang jatuh kepada syirik akbar. Batala Islamu, syahadatnya batal gara-gara sumpah. Lu kok gampang banget batalnya, Ustaz? Ya. Itu makanya kita harus hati-hati. Hanya dari sebab sumpah. Ya. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah jatuh kepada kesyirikan.
Dan demi di sini bukan untuk. Ini sebagian orang juga, aduh, dia bilang demi itu kan, ya itu maksudnya bukan sumpah, dia mengandung makna lain selain sumpah, yaitu untuk, ya lihat dong konteksnya. Kalau konteksnya sumpah jadi sumpah gitu aja, ya gak? Saya bekerja demi kamu, ya itu untuk kamu gitu kan. Tapi kalau dia bilang, ya ini harganya 100.000, ya demi Rasulullah, masa dia bilang itu untuk Rasulullah? Itu kan namanya sumpah. Walaupun dalam bahasa Arab itu hanya dengan lafal, ya huruful qasam. Jadi kalau dia bilang wallahi dengan waw, tallahi atau billahi, itu jatuh pada sumpah. Tapi nggak mesti dalam bahasa Indonesia harus gunakan waw, ta atau ba. Kalau memang maksudnya demi Allah, demi Rasulullah, itu maksudnya adalah sumpah, jatuh sumpah. Tapi kalau maksudnya untuk, ya jadinya untuk. Saya bekerja untuk kamu, ya demi kamu, maksudnya untuk kamu, ya. Nah itu ya. Jadi kalau niatnya sumpah, jatuhnya sumpah. Nah kemudian di sini ada hukumnya. Man halafa ala yaminin, barang siapa bersumpah demi Allah atas suatu urusan, ya. Tumara'a atqalillahi minha, kemudian dia lihat ada urusan yang lain itu lebih baik daripada urusan yang dia udah bersumpah akan lakukan. Misalnya dia bilang, ya saya nazar, dia termasuk juga sumpah, ya untuk puasa besok. Ternyata besok sakit dia. Yang lebih baik baginya dia nggak puasa, ya kan? Sakit. Kalau dia paksain puasa makin parah sakitnya, misalnya. Nah gimana? Yang lebih dekat kepada ketakwaan dia nggak puasa, karena dia nggak kuat fisiknya untuk puasa. Faliyati taqwa. Maka hendaknya dia datengin yang lebih dekat kepada ketakwaan. Dia batalin sumpahnya, kemudian dia, ya, bayar kafaratnya, gitu aja. Ya. Misalnya dia udah keburu janji sama temannya, demi Allah gue datang, nggak boleh ya. Tapi kadang kan orang kelewatan gitu ya. Harusnya dia bilang apa? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha Allah. Jangan kalian mengatakan untuk suatu perkara aku akan lakukan itu besok, ya, kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi ikuti kalimat insya Allah. Insya Allah itu pasti. Karena kalau kita bilang insya Allah Pak, ya kok insya Allah? Terus mau ngomong apa? Kita nggak punya selain insya Allah. Insya Allah itu pasti aku akan lakukan. Tapi semua tergantung kehendak siapa? Allah. Cuman kadang juga nih oknumnya kaum muslimin juga kalau udah ngomong insya Allah itu udah remeng-remeng dah, ya kan? Itu udah ada tanda-tanda dia akan menyelisihi janjinya. Nggak boleh. Maksud dia insya Allah, dia fi'lan benar-benar akan kerjakan, tapi dia gantungkan, ya, sukses atau tidak ya tergantung kepada kehendak Allah gitu. Akhirnya orang nggak percaya kalau ente ngomong insya Allah. Ya, akhirnya Anda pun ketika ngomong insya Allah, terus orang itu bilang, loh kok insya Allah? Saya jadi heran. Terus saya mesti ngomong apa? Mesti ngomong apa kita coba kalau selain insya Allah? Mesti ngomong, ya udah pasti deh. Ternyata nggak terjadi. Ayo. Akhirnya kita ngelanggar firman Allah Azza wa Jalla tadi kan? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Nggak boleh kita katakan untuk suatu perkara pasti dah besok gua kerjain, nggak boleh itu. Harus kita bilang insya Allah. Ya. Nah, misalnya ternyata nggak jadi berangkat dia, padahal dia udah ngomong pasti. Ya, kenapa? Karena dia lihat anaknya sakit. Faliyati taqwa. Dia urus anaknya, istrinya sakit, urus istrinya. Karena itu lebih wajib bagi dia, misalnya. Faliyati taqwa, datangin yang lebih mendekatkan kepada ketakwaan.
Yang tadi yang dia udah sumpah bakal datang, apa yang harus dia lakukan? Ya, dia langgar sumpahnya, dia bayar kafaratnya. Jadi melanggar sumpah itu ada kafaratnya, ada dendanya. Apa dendanya? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya. Sebentar, apa ayatnya? Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Kafaratnya pilih satu dari tiga. Mana yang kalian bisa? It'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kasih makan 10 orang miskin dari makanan yang pertengahan kamu kasih makan keluarga kamu. Nggak lagi irit-irit banget, nggak lagi mewah-mewah banget. Pertengahan. Pertengahannya apa? Masakan Padang. Nah, kasih 10 orang miskin masakan Padang. Rendang. Ya, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Au kiswatuhum, atau kasih mereka pakaian. Ini pilihannya. Mana yang paling bisa kamu lakukan? Au tahrir raqabah, atau kamu punya budak, bebasin. Faman lam yajid, barang siapa yang enggak dapat ini semua, ya, opsi pertama, kedua, ketiga enggak ada yang bisa dia lakukan, baru opsi yang berikutnya. Apa itu? Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, maka puasa 3 hari. Ya, boleh dipisah. Fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum, itulah denda dari sumpahmu. Banyakan kita bisa nggak yang pertama dan kedua, bisa nggak ya? Kasih makan masih bisa, atau kasih pakaian, belanjain baju. Ya. Kalau emang nggak bisa tiga-tiganya, baru pindah kepada puasa. Allahu taala ala wa alam. Mungkin waktunya udah cukup ya. Insyaallah kita sambung pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau kita seandainya mau pergi, kemudian di hati kita terasa nggak enak, terus ya. Ya. Terus kita urungkan pergi itu, kita tunda. Apakah itu termasuk syirik juga, Ustaz? Ya, jadi tadi kan disebutkan tentang definisi tatayur itu mengaitkan apa yang dilihat, apa yang didengar dengan apa yang dia ketahui. Kalau nggak ada pengaitan, nggak ada, bukan termasuk kesyirikan. Misalnya kalau saya nggak enak nih karena ini kayaknya tanggal 13, nah itu jatuh syirik. Tapi kalau cuman kayaknya nggak enak hati, nggak apa-apa itu. Kayaknya lagi nggak nyaman, mungkin ya badannya kurang merasa sehat, agak-agak masuk angin, ya, atau hatinya lagi agak sedih, ya kan? Bisa kan terjadi yang seperti itu kan, sehingga dia urungkan ntar aja deh, lagi nggak enak hati. Itu nggak masuk kepada kesyirikan. Tapi kalau dia kaitkan, lah ini kok lantainya lantai 4, kita ini kan takut minta tukar sama resepsionis, lantainya jangan lantai 4 bangku terbalik, angka sial katanya. Itu jatuh kesyirikan, jatuh kepada kesyirikan. Jadi kalau nggak ada pengaitan, nggak ada urusan, boleh insyaallah. Ya lagi, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan getaran hati, tanda-tanda kejadian. Saya punya pengalaman, Ustaz, bahwa saya mau pergi ke kantor, hatinya tidak tenang. Begitu saya melewati jalan yang itu, ada kejadian. Saya menyangkut, ini mungkin saya ditegur supaya berhentikan jangan keluar. Apa itu satu hal yang menyangkut syirik apa? Ya, bukan, itu bukan termasuk kesyirikan karena nggak masuk ke dalam definisi tadi ya. Melainkan itu masuk ke dalam firasatul mukmin. Ya. Firasat, ya, firasat kebaikan, firasat keburukan. Memang kadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang.
dan bergantung kepada firasat boleh. Ya. Misalnya dia punya firasat, dia kayaknya ini orang anggalah gue nggak mau amal sama dia, mukanya kayaknya bakal ditipu gue nih. Misalnya itu firasat. Ya. Ada rasa kurang nyaman misalnya, sebuah firasat, ya nggak apa-apa. Seorang berpegang dengan itu dalam melaksanakan, dalam menjalani aktivitasnya. Apakah dia lanjut atau dia urung, itu nggak ada masalah. Jadi berbeda dengan definisi syirik yang tadi. Yang keduanya masalah mengobati orang. Mengobati orang. Mengobati dengan kita obati dengan apa ini air kita baca. Terus kita beritahu kepada yang bersangkutan. Minum, diminum. Begitu minum, insya Allah saya bilang insya Allah sembuh nanti. Ya. 2 hari kemudian dia mendatangi, Pak terima kasih Pak dengan doa. Pak saya terima kasih kepada saya, kepada Allah karena saya hanya sekedar mendoakan. Yang mengabulkan adalah Allah bukan saya. Jadi itulah yang saya jelaskan kepada itu. Ya boleh, itu boleh. Ya misalnya kata kepada anak yang lagi sakit, ya kita ruqyah, ya atau kepada bayi. Ya kadang kan juga Nabi SAW juga mencontohkan itu meruqyah, ya cucunya Hasan dan Husain, ya dengan doa uidzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamma, ya. Atau ruqyah ketika beli kendaraan baru, itu ada doanya itu. Ya, pegang ubun-ubunnya. Iya, pegang ubun-ubunnya, baca. Apa yang dibaca sama dengan bacaan ketika antum nikah atau dapat istri baru. Pegang ubun-ubunnya, bacain doa. Ya, hafal nggak doanya? Nah, jangan-jangan istri nggak didoain dulu waktu nikah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wa jannibni syaitan. Apa itu doanya? Bukan itu doa. Bukan doa itu. Doa ngamar ya. Doanya gimana ketika seorang yang membeli kendaraan itu? Ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltahu 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu 'alaiha. Ya. Udah dibacain belum? Udah. Nah, itu juga termasuk ruqyah. Termasuk juga ketika sakit bacain Al-Fatihah, suruh yang sakit minum. Nah, itu boleh semua insyaallah. Cuman hati-hati di sebagian masyarakat kadang ketika orang ngasih minum dengan air yang sudah dibacain, orangnya dianggap sakti. Nah, ini yang harus diwaspadai itu. Sehingga ada keyakinan tersendiri kepada orang-orang itu. Sehingga keyakinan jadi menyimpang, Pak. Jadi antum nanti nerima pasien gara-gara itu. Jadi disangkanya bukan karena doanya tapi karena fulannya. Ya, padahal kondisi manusia itu berbeda-beda. Bisa jadi karena ketika itu antum lagi dekat dengan Allah, jauh dari maksiat kepada Allah, lagi rajin ibadah kepada Allah, ketika berdoa mustajab. Tapi ketika si fulan yang kedua datang, kondisinya berbeda. Antum lagi jauh sama Allah misalnya. Sehingga tidak terijabah doanya seperti ketika pertama. Nah, itu juga mesti diwaspadai. Baik Bapak hadirin Allah, udah waktu insyaallah lain kali Pak Ibrahim. Ya karena menjawab nggak bisa buru-buru. Ya jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.